Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di channel saya, Sri Wahyuni. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat yang saat ini sedang diuji dengan berbagai macam ujian ya, baik ujian sakit, ujian dalam rumah tangga, ujian keuangan dan lain sebagainya. Semoga semuanya dimudahkan, semuanya cepat berlalu dan diberikan dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, sahabat sekalian, seperti biasa saya kembali akan mereview buku Islam ya, yang insya Allah banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di dalam buku ini ya, terutama ya kalau kita lihat sekarang kita di masa pandemi ya, tentu banyak sekali hal-hal yang bisa memicu stres, hal-hal yang bisa memicu depresi bagi siapapun. Nah, tentunya keadaan seperti sekarang ini ya, ini sebenarnya menjadi ujian terbesar bagi kita sebagai seorang muslim. Nah, tetapi di sini banyak sekali sebenarnya hal-hal yang juga bisa membuat kita untuk tetap bertahan ya, tetap dengan kondisi yang waras ya, karena kembali lagi bahwa kita sebagai seorang yang beriman, kita mempunyai Allah Azza wa Jalla sebagai penolong kita. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu buku yang bestseller ya, yaitu bukunya Syekh Ali Jaber ya. Jadi buku ini yang saya punya sekarang ini adalah cetakan ke-13 ya. Ini bestsellernya buku ini sejak tahun 2020 hingga 2020. Nah, sahabat sekalian, tentunya mood booster kita sekarang ini adalah bagaimana kita bisa berpegang teguh terhadap apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di buku Syekh Ali Jaber ini ya, beliau mengatakan ya, jadi judul bukunya ini adalah Amalan Ringan yang Paling Menakjubkan. Nah, jadi ada amalan-amalan ringan ketika kita melaksanakannya dengan kontinu ya, maka insya Allah amalan itu akan menjadi amalan soleh dan amalan yang akan mengantarkan kita kepada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Nah, jadi di buku ini ya ada 20. Nah, ada 20 kiat menuju kebahagiaan hidup. Nah, buku ini dengan hardcover ya. Penulisnya sendiri adalah Syekh Ali Jaber. Jadi sebelum beliau wafat ya, ini buku yang beliau tulis. Jadi di sini isinya adalah amalan-amalan yang sering beliau lakukan, yang dibagi beliau lewat tulisan ya, lewat buku ini. Jadi kalau saya sendiri membaca buku ini ya, serasa mendengarkan Syekh Ali Jaber itu sedang berceramah. Jadi persis sekali bahasa beliau dalam berceramah ya, kemudian dengan bahasa wangkan di buku ini, menurut saya tidak ada bedanya ya ketika beliau berbicara secara langsung dengan menulis di buku ini. Sehingga buku ini begitu mengalir ya, begitu kita merasakan sedang dinasehati langsung oleh Syekh Ali Jaber, apalagi memang beliau banyak ya, tahu juga bagaimana banyak amalan-amalan beliau yang luar biasa yang istiqomah beliau lakukan. Salah satunya adalah beliau ya, gambaran bagaimana dahsyatnya istighfar, dahsyatnya solawat, dan ada zikir-zikir yang memang beliau selalu rutinkan ya. Nah, di buku kali ini sebenarnya menjadi tantangan juga untuk kita sendiri ya, bagaimana bisa mengamalkan ya secara kontinu apa yang tertulis di buku ini. Jadi saya kira ini seperti panduan ya, seperti panduan untuk kita agar melaksanakan sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya, dan ini melalui ulama ya, ini bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Nah, di dalam buku ini 23 bab ya, 23 bab dengan berbagai macam keutamaan dari setiap wirid, zikir ya, dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang dituliskan Syekh Ali di dalam bukunya ini. Dan yang
paling menurut saya yang sangat menarik sekali ya dari buku ini, ada kisah ya, kisah-kisah dari orang soleh yang diangkat di dalam buku ini, yang kita ambil hikmahnya ya. Jadi salah satunya itu adalah ada kisah seorang dokter ya, dokter yang dari Pakistan, yang kemudian dia diberikan jalan oleh Allah dengan berbagai macam lika-liku ya untuk sampai di tempat tujuan yang dia inginkan. Tapi ternyata Allah mengirimkannya ke tempat tujuan yang selama ini ada seseorang ya di sana, yang dengan amalannya, dengan doa-doanya dia meminta cucunya ini bisa diobati oleh sang dokter. Nah, jadi kalau penasaran ya silahkan membaca buku ini. Jadi ini syarat sekali dengan hikmah yang bisa kita ambil, dan insya Allah ini sangat bermanfaat, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya. Tentunya kita butuh mood booster sekali ya, untuk kita tetap berpegang teguh kepada apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, agar kita tidak melenceng dari syariatnya, dari syariat Allah dan Rasulnya. Kita tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah, tetap istiqomah menjalani hidup ini ya, apapun ujian hidup yang kita hadapi hari ini, insya Allah kita bisa melaluinya, karena kita punya Allah ya, kita punya pertolongan Allah yang tak terbatas ya. Nah, saya kira buku ini sangat cocok sekali ya, apalagi di masa pandemi sekarang kita butuh sekali nasihat-nasihat yang bisa menguatkan hati kita ya, yang mungkin sedang diuji dengan rumah tangga, dengan sakit, diuji dengan keuangan ya, ada yang di PHK, dengan banyak kemudian usaha yang tutup ya. Nah, insya Allah kita kemudian membutuhkan ya booster yang kuat, agar iman dan imun kita itu tetap terjaga. Nah, jadi saya kira seperti itu ya, sedikit review tentang buku ini. Jadi luar biasa, banyak sekali amalan-amalan yang dikatakan di sini ya, amalan yang dapat menyelesaikan berbagai masalah. Jadi ada amalan pengusir was-was, nah ini cocok sekali kan. Kemudian amalan agar hidup tidak merugi, agar hajat kita cepat terpenuhi, dan amalan orang tua bagaimana bisa menjadikan anaknya soleh dan soleha, dan banyak amalan-amalan yang lainnya yang beliau tulis di sini, berserta doa-doa apa saja yang sudah beliau praktekkan ya, dan ini bisa kita tiru ya dalam kehidupan kita. Ya, jadi baik teman-teman, sahabat sekalian, mungkin seperti itu saja review singkat dari saya tentang buku ini. Bagi sahabat sekalian ya, saya jangan lupa subscribe ya channel saya, untuk kita terus berkembang, review buku-buku, mengembangkan literasi Islam. Ya, baik, terima kasih. Dan jika kalian suka dengan video saya, silakan like ya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan di sosmed yang kalian punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.